Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan kami di One News Internasional TV One Newscom. Perwakilan Rusia di PBB menilai negara-negara barat mulai kehilangan keyakinan untuk menundukkan Moskow dalam perang yang masih berlangsung di Ukraina. Informasi lainnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa Moskow akan melakukan uji coba nuklir apabila negara kekuatan nuklir lain memulainya terlebih dahulu. Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat setelah pejabat Amerika Serikat menyebut bahwa langkah uji coba nuklir dapat digunakan untuk tujuan geopolitik. Selengkapnya hanya di One News Internasional. Ketegangan antara Venezuela dan Amerika Serikat semakin meningkat setelah Caracas mengerahkan hampir 200.000 personel militer ke seluruh negeri dalam latihan berskala nasional. Langkah itu diambil sebagai respons terhadap meningkatnya aktivitas Angkatan Laut dan Udara Amerika Serikat di perairan Karibia yang disebut Venezuela sebagai bentuk ancaman langsung. Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino Lopez, menyatakan bahwa pengerahan besar-besaran ini merupakan bagian dari latihan kesiapsiagaan tempur untuk menghadapi kemungkinan agresi dari Washington. Padrino Lopez pada Selasa 11 November mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa operasi tersebut dilakukan secara nasional dan melibatkan militer, polisi, hingga milisi rakyat guna melindungi wilayah pegunungan, pantai, sekolah, dan rumah sakit. Pengerahan ini bertepatan dengan kedatangan kapal induk USS Gerald R. Ford, salah satu kapal perang terbesar milik Amerika Serikat, yang kini beroperasi di bawah Komando Selatan Amerika Serikat, wilayah yang mencakup Amerika Latin dan Karibia. Washington mengklaim operasi ini bertujuan memerangi perdagangan narkotika, namun Caracas menuduhnya sebagai upaya provokasi militer. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menolak tuduhan bahwa negaranya terlibat dalam perdagangan narkoba. Menuding balik Amerika Serikat sedang bersiap melancarkan perang untuk menggulingkan pemerintah sah Venezuela. Ia juga menyatakan siap mendeklarasikan keadaan darurat nasional jika Washington benar-benar melancarkan serangan militer. Pada hari yang sama, Majelis Nasional Venezuela meloloskan undang-undang baru tentang strategi pertahanan nasional yang memperkuat koordinasi antara militer dan rakyat dalam menghadapi potensi agresi asing. Ketua Majelis Nasional George Rodriguez menjelaskan bahwa aturan tersebut memperkenalkan cara baru dalam mengatur pengerahan pasukan, kepatuhan terhadap perintah, serta hubungan sipil militer.
Hubungan Caracas dan Washington memanas sejak Amerika Serikat melancarkan operasi anti-narkoba besar-besaran di Karibia yang menewaskan puluhan orang. Sejak itu, Venezuela menuding Amerika Serikat menggunakan dalih perang melawan narkoba untuk melegitimasi intervensi militer di kawasan tersebut. Насколько можно сейчас судить? Perwakilan Rusia di PBB menilai negara-negara Barat mulai kehilangan keyakinan untuk menundukkan Moskow dalam perang yang masih berlangsung di Ukraina. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyampaikan bahwa situasi di Ukraina bukan lagi pertikaian antara dua negara, melainkan benturan langsung antara Rusia dan blok Barat. Dalam pandangan Moskow, Ukraina hanya dijadikan alat untuk menekan Rusia. Ia menilai berkurangnya perhatian negara-negara Barat terhadap konflik tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa kekuatan Rusia tidak mudah dikalahkan. Sementara itu, Amerika Serikat baru-baru ini kembali menambah daftar sanksinya terhadap Moskow. Dua perusahaan minyak raksasa Rusia, Rosneft dan Lukoil, menjadi sasaran utama. Pemerintah Amerika Serikat beralasan langkah itu diambil karena Rusia dinilai menolak menghentikan pertempuran yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Kementerian Keuangan Amerika Serikat menyatakan sanksi tersebut bertujuan membatasi sumber pendanaan bagi operasi militer Kremlin. Washington menilai dua perusahaan energi besar itu berperan penting dalam menopang kekuatan ekonomi Rusia. Pemerintah Amerika Serikat juga memastikan bahwa kebijakan tekanan ekonomi akan terus berlanjut sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump untuk mendorong berakhirnya konflik di Ukraina. Dari sisi Moskow, kebijakan baru itu dianggap kontraproduktif. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, menilai langkah Amerika justru memperburuk situasi dan menjauhkan peluang dialog damai. Pemerintah Rusia menilai sanksi semacam itu tidak membantu membangun kepercayaan dalam proses negosiasi dan bahkan menghambat jalan menuju perundingan. Zakharova juga menegaskan bahwa Moskow sudah terbiasa dengan tekanan ekonomi dari Barat. Dalam 3 tahun terakhir, Rusia terus menjadi target sanksi berlapis, namun perekonomian domestiknya tetap menunjukkan kekuatan. Ia menilai kebijakan pembatasan baru tidak akan memberikan dampak besar terhadap stabilitas nasional Rusia. И внести согласованные предложения о возможном начале работы по подготовке исполнения.
насколько можно сейчас судить? Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa rencana mencaplok tepi barat dapat memicu respon serius dari negara-negara Eropa. Peringatan ini disampaikan Macron saat menerima Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam kunjungan di Paris pada Selasa 11 November. Macron menilai upaya Israel mengambil alih wilayah tepi barat adalah tindakan yang melampaui batas. Ia menyatakan bahwa langkah tersebut bisa menimbulkan konsekuensi nyata dari Eropa jika tetap dilakukan. Menurut Macron, rencana Israel memperluas kendali di wilayah itu telah meningkatkan ketegangan dan kekerasan. Ia mengatakan pembangunan permukiman dan tindakan agresif para pemukim semakin tidak terkendali dan membahayakan stabilitas kawasan. Macron menegaskan bahwa Eropa akan merespons dengan tegas apabila Israel tetap memaksakan langkah aneksasi. Peringatan ini muncul tidak lama setelah Prancis secara resmi mengakui Palestina sebagai sebuah negara pada September lalu. Sejak serangan Israel ke Gaza pada Oktober 2023 yang menewaskan puluhan ribu warga Palestina, situasi di tepi barat pun ikut memanas. Selain membombardir Gaza, Israel juga disebut meningkatkan operasi dan serangan di wilayah tepi barat. Sejumlah pejabat Israel bahkan terus menyuarakan perluasan permukiman, meskipun mendapat penolakan luas dari komunitas internasional. Dalam pertemuan itu, Macron dan Abbas sepakat membentuk komite bersama untuk memperkuat struktur negara Palestina. Komite ini bertugas mempersiapkan konstitusi dan kerangka pembangunan kelembagaan Palestina.
Abbas mengatakan pihaknya berkomitmen melakukan reformasi, termasuk pemilu setelah kondisi memungkinkan. Ia menyebut rancangan awal konstitusi sementara dan aturan terkait pemilu serta partai politik hampir selesai disusun. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa Prancis akan membantu otoritas Palestina menyusun rancangan konstitusi bagi negara Palestina di masa depan. Hal itu disampaikan Macron pada Selasa 11 November 2025 setelah pertemuannya dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Paris. Sejumlah negara barat termasuk Prancis secara resmi mengakui negara Palestina pada September lalu. Langkah ini dilatar belakangi kekecewaan terhadap Israel atas perang dahsyat di Gaza serta keinginan mendorong solusi dua negara dalam konflik Timur Tengah. Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang dimediasi Amerika Serikat sempat berlaku pada Oktober. Namun Israel kembali menolak kemungkinan pembentukan negara Palestina. Macron mengatakan Prancis dan otoritas Palestina yang memiliki kewenangan terbatas di bawah pendudukan militer Israel di tepi barat akan membentuk komite bersama untuk merancang konstitusi baru Palestina. Dirinya juga menambahkan bahwa Prancis akan menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar 100 juta euro atau sekitar 1,8 triliun rupiah untuk Gaza pada tahun 2025. Sementara itu, Abbas menegaskan komitmen Palestina terhadap perdamaian. Menurutnya, Palestina menginginkan negara demokratis tanpa senjata yang menjunjung tinggi supremasi hukum, transparansi, keadilan, pluralisme, dan pergantian kekuasaan yang damai. Sementara itu, langkah pengakuan negara Palestina oleh Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia menempatkan mereka sejalan dengan lebih dari 140 negara lain.
yang mendukung cita-cita rakyat Palestina untuk memiliki negara merdeka di wilayah yang kini diduduki Israel. Sebuah pesawat kargo militer Turki jenis C-130 dilaporkan jatuh di wilayah perbatasan antara Georgia dan Azerbaijan pada Selasa 11 November 2025 waktu setempat. Pesawat tersebut sebelumnya lepas landas dari Azerbaijan dan tengah dalam perjalanan pulang menuju Turki. Kementerian Pertahanan Turki dalam pernyataannya di media sosial X mengonfirmasi insiden tersebut. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Georgia membenarkan adanya insiden tersebut. Menurut laporan, pesawat jatuh sekitar 5 km dari garis perbatasan negara dengan Azerbaijan. Pihak Georgia telah membuka penyelidikan untuk mencari tahu penyebab kecelakaan. Rekaman video yang ditayangkan oleh stasiun televisi NTV Turki memperlihatkan pesawat sempat berputar-putar di udara. Sebelum akhirnya jatuh dan menimbulkan jejak asap putih tebal di langit perbatasan. Pesawat C-130 Hercules dikenal sebagai armada angkut utama militer Turki yang digunakan untuk membawa pasukan dan logistik. Turki dan Azerbaijan sendiri memiliki hubungan militer yang erat, termasuk kerjasama dalam pelatihan pengadaan peralatan tempur dan operasi gabungan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyampaikan belasungkawa atas musibah yang terjadi. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev juga menyampaikan ucapan belasungkawa kepada Erdogan. Dan menyebut peristiwa itu sebagai kehilangan tragis bagi angkatan bersenjata Turki.
Sebuah kilang minyak di Saratov, Rusia, dilaporkan meledak pada Selasa 11 November 2025 dini hari waktu setempat. Ledakan dilaporkan mengguncang fasilitas kilang minyak di Saratov menurut sejumlah kanal Telegram lokal, yang turut menyebarkan rekaman video yang tampak menunjukkan kobaran api dan ledakan di lokasi tersebut. Gubernur Saratov melalui saluran telegramnya mengonfirmasi adanya kerusakan pada sejumlah infrastruktur sipil akibat serangan drone. Menyusul insiden tersebut, sejumlah media Rusia melaporkan bahwa otoritas bandara regional setempat sempat memberlakukan pembatasan penerbangan sementara. Dikutip dari Kiev Independent, pertahanan udara Rusia mencegat 37 pesawat tak berawak semalam, termasuk 8 di atas Oblast Saratov, menurut Kementerian Pertahanan Rusia. Serangkaian ledakan dan kebakaran besar terjadi di kilang minyak setelah serangan Ukraina. Kilang minyak Saratov sebelumnya menjadi sasaran pesawat tak berawak pada 3 November 2025 lalu. Serangan ini ditandai sebagai serangan ketujuh terhadap fasilitas tersebut sejak awal tahun 2025. Kilang minyak Saratov dikenal sebagai fasilitas penting yang memproduksi lebih dari 20 jenis produk petroleum, mencakup bensin, solar atau diesel, dan lainnya. Menurut data staf umum Ukraina, pada tahun 2023, kilang ini memproses sekitar 4,8 juta metrik ton minyak mentah. Kapasitas ini menjadikan kilang Saratov sebagai salah satu sasaran utama dalam upaya Ukraina untuk mengganggu pasokan logistik dan bahan bakar militer Rusia. Sejumlah konglomerat di Amerika Serikat menghabiskan total sekitar 22 juta US dollar atau 367 miliar rupiah untuk menggagalkan Zoran Mamdani menjadi wali kota New York. Dana itu digunakan untuk membanjiri warga dengan iklan dan pesan kampanye yang menjelekan Mamdani.
Bill Ackman menyumbang sekitar 1,75 juta US dollar, sementara pewaris bisnis kosmetik Ronald Lauder memberikan 750.000 US dollar untuk kelompok penentang Mamdani. Analisis Forbes menemukan ada 26 pengusaha kaya yang masing-masing menggelontorkan dana minimal 100.000 US dollar demi mendukung kandidat lain Andrew Cuomo. Sebelum pemilihan pendahuluan Demokrat 24 Juli, sumbangan untuk melawan Mamdani sudah mencapai 13,6 juta US dollar. Michael Bloomberg menjadi penyumbang terbesar dengan dana 8,3 juta US dollar untuk kelompok Fix the City Inc. Nama lain yang ikut menyumbang ialah pendiri Netflix Reed Hastings dan pengusaha media Perry Diller dengan kontribusi 250.000 US dollar. Beberapa pendukung Donald Trump juga terlibat, termasuk Steve Wynn dan taipan minyak John Hess yang menyumbang hingga 1 juta US dollar. Mamdani menawarkan program seperti pembekuan biaya sewa, bus gratis, dan layanan penitipan anak yang dibiayai kenaikan pajak bagi kelompok berpenghasilan tinggi serta korporasi. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov menegaskan Rusia akan menggelar uji coba nuklir apabila ada negara kekuatan nuklir lain yang lebih dulu melakukannya. Lavrov menanggapi pernyataan Robert Kadlec, calon pejabat pertahanan Amerika Serikat, yang menyebut keputusan Presiden Trump terkait uji nuklir didorong oleh alasan geopolitik. Lavrov menilai bahwa jika uji coba nuklir digunakan untuk mencapai dominasi politik global, hal itu menjadi penyimpangan serius dari kesepakatan era Reagan dan Gorbachev. Menurut Lavrov, Rusia tidak memiliki kebutuhan teknis untuk menggelar uji coba nuklir dan menilai motivasi geopolitik Amerika Serikat sebagai langkah provokatif.
Lavrov mengingatkan kembali pernyataan Presiden Vladimir Putin 2 tahun lalu bahwa Rusia akan menanggapi setiap uji coba nuklir negara lain dengan langkah serupa. Lavrov menyebut Moskow siap membahas dengan Washington mengenai tudingan Amerika Serikat terhadap dugaan kegiatan bawah tanah yang dicurigai terkait uji coba nuklir. Ia menegaskan bahwa Rusia tidak melakukan aktivitas nuklir tersembunyi dan siap menunjukkan keterbukaannya di hadapan komunitas internasional. Lavrov menyampaikan kesiapan Moskow untuk melanjutkan pembahasan terkait rencana pertemuan puncak antara pemimpin Rusia dan Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa Rusia akan memilih Budapest sebagai lokasi pertemuan tingkat tinggi apabila Amerika Serikat kembali mengajukan proposal resmi. Kota Pokrov di Donbas kini menjadi pusat pertempuran paling krusial antara pasukan Rusia dan Ukraina. Dikepung dari berbagai arah, kota industri ini bukan sekedar benteng pertahanan, tetapi titik strategis yang berpotensi mengubah arah seluruh perang di Ukraina Timur. Pokrov yang pada masa Soviet dikenal sebagai Krasnyarmets merupakan salah satu kota besar terakhir di Donbas yang masih dikuasai Ukraina. Terletak di wilayah industri padat di Oblast Donetsk, kota ini berfungsi sebagai jalur logistik utama bagi pasukan senjata, amunisi, dan kebutuhan militer ke garis depan. Selain memiliki jaringan rel dan jalan raya yang luas, Pokrov juga menyimpan cadangan litium besar, menjadikannya penting tidak hanya secara militer tetapi juga ekonomi. Bagi Ukraina, Pokrov adalah benteng terakhir di sisi tengah Donbas yang menahan laju pasukan Rusia ke arah barat. Selama 2 tahun terakhir, kota ini berperan sebagai penghalang strategis yang menjaga akses menuju Dnipropetrovsk dan wilayah tengah Ukraina. Jika Pokrov jatuh, kawasan sepanjang hampir 100 km di sebelah barat akan terbuka tanpa perlindungan alam atau benteng perkotaan lain, memudahkan pasukan Rusia bergerak menuju jantung wilayah Ukraina.
Pengepungan Pokrov dimulai setelah Rusia merebut Avdiivka pada awal 2024. Setelah jeda operasi di awal 2025, pasukan Moskow melanjutkan ofensif besar yang berfokus pada pengepungan dari arah timur dan selatan. Menjelang Agustus, kota itu telah terkepung dari 3 sisi dan jalur pasokannya berada di bawah kendali tembakan artileri Rusia. Dalam waktu singkat, situasi di dalam kota memperburuk dan pertahanan Ukraina mulai melemah akibat serangan darat serta drone yang terus beroperasi di atas wilayah itu. Pada Oktober 2025, pasukan Rusia menguasai sebagian besar Pokrov, termasuk kawasan industri dan permukiman utama. Sisa pasukan Ukraina bertahan di beberapa distrik di timur laut kota. Sementara 2 brigade elit yang ditempatkan di Mirnograd, kota yang terletak di utara Pokrov, kini terjebak tanpa jalur suplai. Upaya pengiriman bantuan melalui drone kargo berat tidak cukup untuk menopang ribuan prajurit yang terperangkap di dalamnya. Kiev mencoba melancarkan serangan balasan untuk membuka jalur keluar. Tetapi operasi itu berakhir gagal setelah serangan udara Ukraina berhasil dipatahkan. Pertempuran di sisi utara kota berlangsung sengit dengan Ukraina mengerahkan kendaraan lapis baja dalam serangan frontal yang justru berujung pada kerugian besar. Situasi ini menunjukkan kelelahan pasukan Ukraina yang kini menghadapi keunggulan taktis Rusia di lapangan. Pengamat menilai keputusan Presiden Volodymyr Zelensky untuk mempertahankan Pokrov sampai titik terakhir membuat pasukannya terjebak tanpa ruang manuver. Rusia berupaya memanfaatkan momentum tersebut untuk melemahkan seluruh garnisun Ukraina dan memperluas kendali ke barat Donetsk. Apabila Pokrov benar-benar jatuh, Ukraina akan kehilangan pusat logistik terbesar di Donbas serta jalur pertahanan terakhir yang menahan pasukan Rusia menuju Sungai Dnieper. Kejatuhan kota ini akan membuka jalan bagi Moskow untuk memperluas operasi militer ke arah tengah Ukraina, suatu perkembangan yang dapat mengubah keseimbangan perang secara keseluruhan. Pertempuran di Pokrov kini menjadi simbol pertaruhan besar bagi kedua pihak. Bagi Rusia, kemenangan di kota ini berarti langkah besar menuju penguasaan penuh Donbas. Sementara bagi Ukraina, Pokrov adalah garis terakhir sebelum perang berbalik arah. Матчі сьогодні буде тут, особисто нагородити вас, шановні воїни наші.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Internasional berikutnya setiap pukul 8 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.